Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah diskusi terkait arsitektur Nusantara. Nah, arsitektur Nusantara ini kan eh, mazhab yang baru, ya. Jadi eh, ada perbedaan dengan arsitektur setempat, ya, arsitektur setempat. Eh, Kemarin kita sudah belajar tentang idealnya arsitektur, terus arsitektur tradisional, ya, yang selalu dilihat dari kacamata budaya. Terus kemarin juga kita lanjut terkait isu-isu lahirnya arsitektur Nusantara. Nah, sekarang pada minggu selanjutnya ini kita masuk ke tantangan ke depan, ya, tantangan ke depan buat dari kacamata arsitektur Nusantara. Nah, coba dibaca Yunita. Tantangan 1. Mencari bentuk persamaan tipe tipologi dari rumah lokal atau arsitektur. Yang kedua, bentuk persamaan tipe mungkin kelak akan dirumuskan bahwa arsitektur Nusantara itu yang seperti ini. Yang ketiga, atau bisa saja arsitektur lokal berdiri di luar daerahnya. Muton Malige bisa diadaptasi di luar daerahnya. Yang keempat, atau bisa saja arsitektur lokal berdiri di luar daerahnya. Arsitektur rumah makan Padang. Nah, jadi arsitektur Nusantara ini yang masih berumur jagung, ya, punya tantangan tersendiri, ya. Jadi arsitektur Nusantara ini oleh para pemerhati arsitektur Nusantara, mereka sekarang sedang mencari, ya, mereka sekarang sedang mencari bentuk tipe dasar, ya, bentuk tipe dasar atau bentuk tipe pertama, bentuk tipe awal, ya, arsitektur Nusantara ini atau arsitektur Indonesia ini. Bentuk awalnya itu, ya, morfologi bentuk awalnya itu seperti apa sih, ya. Hal ini ditujukan untuk menelusuri bentukan awal, ya, arsitektur setempatnya kita, ya. Jadi para pemerhati arsitektur Nusantara ini, ya, mereka mengadakan webinar setahun yang lalu, ya, dari seluruh Indonesia, dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi pemateri-pemateri arsitektur Nusantara itu membawakan arsitektur setempatnya, ya. Jadi misalnya Bapak dari arsitektur Buton, dia presentasi di webinar tersebut. Minggu depan lagi arsitektur NTT misalnya, minggu depan lagi arsitektur Makassar misalnya, minggu depannya lagi. Jadi arsitektur-arsitektur setempat, arsitektur-arsitektur Nusantara kita, ya, dipresentasikan, diwebinarkan di webinar tersebut. Hal ini ditujukan untuk mencari, ya, membanding-bandingkan antara arsitektur setempat satu dengan setempat yang lain, membanding-bandingkan misalnya dalam bentuk struktur bawahnya, dalam bentuk struktur tengahnya, antara misalnya bentuk rumah Malige dengan bentuk rumah Bala Lompoa di Makassar, ya, bentuk atapnya sama nggak tipenya, ya, sama nggak tipenya, bentuk bangunan
badannya, sama nggak tipenya, bentuk struktur bawahnya, sama nggak tipenya. Ya, habis itu dibandingkan lagi dengan misalnya rumah setempat atau rumah tradisional di Gorontalo, di Palu, ya, di NTT, di Bali, ditipe-tipekan, ya, dibanding-bandingkan tipenya, sehingga bisa didapatkan tipe dasarnya. Misalnya bentuk denahnya itu, bentuk denah arsitektur Nusantara itu awalnya bentuknya bagaimana sih, ya, perubahan bentuknya itu, sehingga bisa menjadi Malige, sehingga bisa menjadi rumah tradisional Goa Makassar, sehingga bisa menjadi rumah tradisional NTT. Begitu juga bentuk atapnya. Misalnya bentuk atapnya ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang setengah, ada yang bulat setengah lingkaran, ada yang lonjong misalnya, ada kayak model tanduk misalnya. Itu semua dibanding-bandingkan dalam rangka untuk mencari tipe dasarnya. Ya, jadi arsitektur Nusantara itu sedang melakukan itu, sehingga kenapa harus dicari tipe dasarnya? Tipe dasarnya itulah, ya, awalnya nanti adalah bentuk arsitektur Nusantara sebenarnya, sehingga bisa dilacak, bisa ditelusuri bahwa arsitektur Nusantara itu bentuk awal denahnya loh ini, sehingga dia berkembang, ya, menjadi misalnya rumah tradisional Buton Malige, rumah tradisional Balalompoa Makassar, rumah tradisional yang lain-lain. Karena kita berada dalam satu garis ekuator arsitektur Nusantara. Ya, sehingga hipotesisnya adalah kita mempunyai bentuk awal atau dasar yang sama. Ya, sehingga didapatkan nanti bentuk asli arsitektur Nusantara atau arsitektur Indonesia. Jadi bentuk persamaan tipe mungkin kelak akan dirumuskan bahwa arsitektur Nusantara itu yang seperti itu. Ya, karena telah ditelusuri bentuk awalnya. Ya, jadi itu tantangannya arsitektur Nusantara sekarang. Ya, mereka lagi mencari tipenya. Setelah dicari mungkin tipe satunya nanti modelnya kayak begini, tipe 2-nya nanti modelnya kayak begini, tipe ketiga itu modelnya kayak begini. Itulah nanti bentuk-bentuk arsitektur Nusantara. Paham ya, Arbi? Ya, Pak. Jadi pemerhati arsitektur Nusantara itu sedang melakukan seperti itu. Nah, arsitektur Nusantara itu, Yunita, ya, dia berbeda dengan arsitektur tradisional. Antara lain, arsitektur Nusantara itu polanya adalah misalnya rumah tradisional Buton bisa diadaptasi pada bangunan pemerintahan di luar Buton. Ngerti nggak maksudnya Bapak Arbi? Ya, ngerti, Pak. Siapa paham tadi? Yunita, apa maksudnya Bapak? Arsitektur Nusantara berbeda dengan arsitektur tradisional. Polanya adalah seperti rumah adat Buton bisa ditransformasikan ke kantor pemerintahan. Bukan seperti itu. Coba Rizky, gimana Dini? Rizky Dini. Maksudnya Bapak tadi? Ya, Pak. Apa maksudnya Bapak? Arsitektur lokal itu bisa kita adaptasi bukan hanya di daerah itu, tapi bisa di daerah lain, Pak, begitu? Ya, itulah arsitektur Nusantara. Misalnya, ada bangunan pemerintahan di kota Kendari. Idealnya kan dia mengadaptasi arsitektur Tolaki kan? Ini misalnya ya. Tapi kalau arsitektur Nusantara itu
dia bisa mengadaptasi arsitektur non-Kendari. Artinya dia bisa mengadaptasi misalnya arsitektur Buton, arsitektur Bali misalnya, arsitektur NTT misalnya. Ngerti nggak maksudnya Bapak? Ngerti. Ngerti, Pak. Paham ya Arbi? Paham, Pak. Coba kalau kau paham gimana? Maksudnya ini Pak, apa? Arsitektur lokal itu biar bukan di daerahnya sendiri, bisa diadaptasi di daerah lain, Pak. Gitu, Pak. Atau coba kamu baca ini Arbi. Atau bisa saja arsitektur lokal berdiri di luar daerahnya. Arsitektur rumah makan Padang. Nah, kayak begitu polanya. Kan arsitektur rumah makan Padang kan yang berbentuk rumah gadang itu kan ada di mana-mana kan? Iya, Pak. Ya, di Kota Kendari ada. Tetap dia mengadaptasi rumah setempat gadang. Rumah gadangnya. Iya kan? Meskipun dia di Kota Kendari. Ya, di Bandung pun begitu. Kalau ada rumah makan Padang, ya, biasanya bentuknya rumah gadang. Meskipun dia di Bandung, di Makassar. Iya kan, Arbi? Iya, Pak. Nah, kayak begitu tuh arsitektur Nusantara. Ya, kenapa ya? Karena itu tadi kita satu garis ekuator itu. Ya, bahwa kita ini Indonesia. Bineka. Ya, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, coba dibaca. Reza. Baca Reza Sandaba. Oh, Reza. Nah, dengar Reza ya? Azhar, baca Azhar. Muhammad Al-Azhar. Selama ini arsitektur lokal oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai sesuatu yang statis karena mempunyai simbol dan makna yang esoteris sehingga sulit dalam pengadaptasiannya. Sudah ini ya? Hah? Tadi tantangan mana? Oh, saya kira tadi sudah ini ya, kemarin ya? Ini sudah enggak? Kemarin. Ulfa. Sudah enggak ini Ulfa? Kalau mimesis tadi Pak sudah. Kok mimesis? Ini loh. Ini. Kelihatan enggak nih? Sudah Pak. Ah, sudah atau belum yang ini? Ulfa. Beda. Yunita sudah enggak nih Yunita? Belum Pak. Belum ini ya? Coba dibaca Fandian. Kalau memang belum. Selama ini arsitektur lokal oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai sesuatu
yang statis karena mempunyai simbol dan makna yang esoteris sehingga sulit dalam pengadaptasiannya. Nah, esoteris itu penuh kerahasiaan ya. Iya, Pak. Esoteris itu artinya penuh kerahasiaan. Jadi arsitektur setempat oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai sesuatu yang statis karena mempunyai simbol dan makna yang esoteris sehingga sulit dalam pengadaptasiannya. Bapak kira minggu kemarin Bapak sudah jelaskan ya? Sudah ya? Irfan, sudah kan Bapak jelaskan? Irfan. Irfan. Irfan, sudah nggak Bapak jelaskan ini? Kenapa Irfan tidak mendengar ya? Hah? Saya kurang tahu, Pak. Sudah dijelaskan nggak ini? Irfan. Arbi, sudah dijelaskan nggak ini kemarin? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau yang ini Kasihan. Pak belum, Pak. Lamanya Bapak bertanya sudah dijelaskan atau belum? Kalian ini kayak anak SD. Kalian ini lucu sekali ya. Bapak ini capek ini teriak-teriak terus. Ya, kalau Bapak bilang belum atau tidak, cepat jawab. Lamanya mikir. Ini Ulfa juga ini ketua kelas. Lamanya mikir. Ini belum atau sudah ini? Saya tanya. Kalau yang itu belum, Pak. Ya bilang tuh belum. Dari tadi kok lamanya mikir. Capek nih Bapak teriak-teriak. Bapak ini nge-zoom dari pagi loh. Tolong proaktifnya kalian ya. Bukan hanya kalian yang Bapak urus ya. Banyak dari tadi pagi nih Bapak nge-zoom ini. Ya, coba dibaca ulang, Azhar. Selama ini arsitektur lokal oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai sesuatu yang statis karena mempunyai simbol dan makna yang esoteris sehingga sulit dalam pengadaptasiannya. Tadi esoteris itu apa artinya? Penuh kerahasiaan. Ya, penuh kerahasiaannya. Jadi arsitektur tradisional itu ya dia punya kelemahan ya. Kelemahannya itu sulit kalau mau diadaptasi pada bangunan kekinian. Ya, sulitnya adalah ya karena arsitektur tradisional itu ya dibatasi oleh simbol dan makna yang cukup tinggi. Ya. Misalnya kita mau mengadaptasi ornamen naga pada bumbungan rumah tradisional Buton. Di bangunan misalnya hotel. Di bangunan hotel. Ya, oleh sebagian misalnya mungkin oleh sebagian masyarakat setempat itu dilarang. Ya, mungkin oleh sebagian tokoh masyarakat setempat itu tidak diperkenankan, bukan dilarang ya, tidak diperkenankan, kurang etis karena simbol naga itu artinya adalah bahwa penghuni di rumah Malige tersebut adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi ya, atau golongan bangsawan misalnya, atau titisan dewa misalnya. Nah, simbol naga itu mencerminkan bahwa penghuni itu seperti itu. Nah, ketika kita mau mengadaptasi pada bangunan hotel misalnya, itu tidak etis. Ngerti nggak maksud Bapak? Paham nggak?
Paham, Pak. Iya, karena maknanya simbol naga itu sangat sakral di masyarakat Buton. Nah, karena simbolnya yang sakral, karena simbol naga yang sakral tersebut yang misalnya tidak diperkenankan diadaptasi pada bangunan hotel di Buton misalnya, apa kekhawatirannya kita? Kekhawatirannya kita adalah simbol naga tersebut dikhawatirkan akan pudar. Kan tidak diadaptasi kan di konteks kekinian. Paham nggak maksudnya Bapak? Dikhawatirkan simbol naga tersebut nilainya akan pudar misalnya. Atau ekses apa sih keberadaannya simbol naga itu kalau tidak diadaptasi ke konteks kekinian dikhawatirkan simbol naga itu akan punah. Paham nggak maksudnya Bapak? Paham, Pak. Ya karena tadi simbol naga itu sangat sakral sehingga tidak diperkenankan diadaptasi pada bangunan hotel. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika tidak diadaptasi pada konteks kekinian, kekhawatiran kita adalah simbol naga tersebut akan pudar, akan punah. Sehingga hilanglah jati diri arsitektur Buton. Kalian paham nggak? Paham, Pak. Pak. Nah, arsitektur kalau dari kacamata arsitektur Nusantara, simbol naga tersebut bisa digunakan pada bangunan mana saja di konteks kekinian. Bisa misalnya kamu pakai ini misalnya bisa mungkin kamu pakai di rumah makan, bisa kamu pakai di hotel, bisa kamu pakai di kantor pemerintahan, bisa mungkin kamu pakai di rumah, di motel-motel atau di rumah orang lain. Yang penting di kacamata arsitektur Nusantara, simbol naga itu tetap eksis. Tetap apa ya? Tetap hidup, tetap ada. Ya, agar lestari. Jadi arsitektur Nusantara itu dia mengabaikan makna simbolik tadi bukan pada tahap pertama tapi pada tahap kedua, ketiga. Pada tahap pertama yang penting simbol naga tersebut tetap eksis atau tetap lestari. Ngerti nggak maksudnya Bapak? Ngerti, Pak. Ya, coba diulang Sri Mulyani. Apa tadi yang Bapak yang kita diskusikan? Yang dari kacamata jadi dari kacamata arsitektur Nusantara itu bisa digunakan di bangunan mana saja sehingga arsitektur Nusantara itu tetap eksis dan tetap ada. Contohnya seperti simbol naga tersebut bisa digunakan pada bangunan hotel dan lain-lain. Oke, bagus ya. Sudah dipaham ya? Oke, Ya, kalau Pak. Ibra tadi. Ya, ya Pak, saya mendengar tadi Pak karena jaringanku hilang tadi Pak. Ya, karena kau baru bergabung. Iya Pak, jaringan tadi hilang Pak. Coba Azhar tadi. Al-Azhar. Iya, Pak. Pak. Arsitektur dalam kacamata arsitektur Nusantara dapat digunakan dalam bangunan apa saja. Contohnya yang kayak tadi tuh Pak, yang naga, simbol naga.
bisa digunakan dalam bangunan apa saja agar tetap eksis, tidak punah begitu Pak. Ya, oke, bagus ya. Sekarang sudah paham. Ini yang ini kalian sudah pelajari nggak kemarin, Bapak? Sudah jelaskan nggak? Yang ini sudah, Pak. Hah? Sudah, Pak. Sudah nggak? Sudah ya? Berarti kemarin yang Iya, ini Pak, sudah. sudah. Ini sudah ya. Kalau yang ini kelebihan sudah nggak? Sudah, Pak. Kelebihan sudah? Sudah, Pak, sudah. Kelebihan sudah. Berarti kita masuk kekurangan ya. Kekurangan belum toh? Belum, Pak. Oh, ya kelebihan memang sudah. Saya ingat Bapak kelebihan itu sudah. Sekarang kita masuk ke kekurangan. Ya, ini sudah nih kayaknya kemarin Bapak sudah jelaskan ini. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangan arsitektur Nusantara. Coba dibaca, Ulfa. Kekurangan arsitektur Nusantara. Pertama, etimologi arsitektur Nusantara masih terus diperdebatkan. Karena ketutupan, Pak. Ketutupan apa? Karena arsitektur Nusantara disesuaikan dengan konteks kekinian, sedangkan arsitektur tradisional minim sentuhan kekinian. Ketiga, arsitektur Nusantara yang dikinikan lebih cenderung ke fisik dan mengabaikan makna esensial, sehingga sebagian orang menganggap cenderung kurang etis. Keempat, masyarakat pemerhati arsitektur cenderung kurang tertarik pada arsitektur Nusantara karena arsitektur Nusantara masih dianggap arkais. Nah, ini ada kekurangan arsitektur Nusantara. Ya, kekurangannya. Yang pertama, etimologi ya, etimologi. Kayaknya bukan etimologi deh. Ya, ganti ya sini terminologi. Atau Bapak masukkan aja di sini juga. Etimologi ya. Dan terminologi ya. Kalian catat-catat ya, sebentar resumenya dikumpul ya. Kalau ada catat-catat ya, Anda bisa kalian bikin. Jadi materi hari ini kalian bikin resume ya. Nah, coba perhatikan Bapak. Etimologi itu berkaitan dengan asal kata. Ya, etimologi itu berkaitan dengan asal kata. Kalau terminologi itu berkaitan dengan pengertian kata tersebut. Bisa ya, Ulfa? Iya, Pak. Jadi kalau etimologi berkaitan dengan apa, Ulfa? Dengan asal kata, Pak. Kalau terminologi? Dengan pengertian, Pak. Ya, oke. Coba etimologi dan terminologi arsitektur Nusantara masih terus diperdebatkan. Artinya begini, ya, terutama terminologi ya, pengertian ya, terutama itu pengertian. Jadi pengertian arsitektur Nusantara itu belum ada kesepakatan bakunya. Arsitektur Nusantara adalah ya, belum ada kesepakatan bakunya yang berdasarkan hasil konvensi misalnya. Ya, belum ada. Sehingga arsitektur Nusantara itu ya dipersepsikan atau diinterpretasikan berbeda-beda dari seorang pengamat arsitektur. Artinya lagi bahwa terminologi atau pengertian arsitektur Nusantara itu karena dipersepsikan banyak ya, artinya pengertiannya banyak. Ya,
sesuai dengan pemahaman seorang pengamat arsitektur. Ya, jadi belum ada terminologi bakunya ya. Oke. Nah, yang kedua, arsitektur Nusantara disesuaikan dengan konteks kekinian. Sedangkan arsitektur tradisional minim sentuhan kekinian. Ya tadi yang kita telah diskusikan, arsitektur Nusantara itu sifatnya bagaimana arsitektur setempat itu dia tetap eksis. Ya, bagaimanapun caranya. Ya, arsitektur Nusantara itu agar arsitektur setempat bisa eksis, ya dia menempatkan pada tahap pengadaptasiannya, pada tahap pertama dia menempatkan makna dan simbol, pemaknaan makna dan simbol itu di posisi kedua. Di posisi pertama adalah bagaimana caranya arsitektur setempat itu lestari, berkelanjutan. Sudah tadi kan kita diskusikan, Ulfa? Ya, kalau arsitektur tradisional itu dia minim sentuhan kekinian, itu tadi karena ya masih terjaga masih dijaga oleh misalnya tokoh-tokoh masyarakat setempat. Ya, masih tersakralkan, ya, jangan diganggu. Ya. Sehingga itu tadi yang kita khawatirkan. Jadi arsitektur tradisional itu dia juga mengadaptasi kekinian, tapi prosesnya sangat lambat. Kalau arsitektur Nusantara dia mengadaptasi kekinian, prosesnya cepat. Ya. Ngerti nggak maksud Bapak? Tradisional juga mengikuti perkembangan zaman, tapi prosesnya sangat lambat. Gitu. Bisa ya? Ya, Pak. Arsitektur Nusantara yang dikinikan lebih cenderung kofisik dan menggunakan makna esensial. Sehingga sebagian orang menganggap cenderung kurang etis. Ya tadi, ya karena arsitektur Nusantara itu apa tadi? Dia menempatkan pemaknaan simbol itu di posisi kedua. Yang penting simbol-simbol arsitektur setempat itu eksis atau lestari, ya sehingga oleh sebagian orang dianggap kurang etis. Arsitektur Nusantara itu kurang etis. Misalnya dari kacamata arsitektur Nusantara, simbol naga itu mungkin ya, mohon maaf ya. Ini misalnya simbol naga itu bisa ditempatkan di di sebuah bangunan diskotek. Kalau dari kacamata arsitektur Nusantara mungkin itu bisa. Ya, yang penting simbol itu lestari. Tapi kalau dari kacamata arsitektur tradisional nggak boleh, itu kurang etis. Ya, sehingga arsitektur Nusantara itu yang sifatnya eklektik, yang berselera liar, tanpa refleksi, yang mencomot-comot saja elemen-elemen atau simbol-simbol arsitektur sesuka hatinya, itu dianggap kurang etis. Paham nggak maksud Bapak? Paham, Pak. Ya. Masyarakat pemerhati arsitektur cenderung kurang tertarik pada arsitektur Nusantara karena arsitektur Nusantara masih dianggap arkais. Ya, apalagi oleh kalian. Ya, oleh kalian. Ya, arsitektur Nusantara itu atau arsitektur setempat itu mungkin di mata generasi kalian, ya, dianggap bangunan yang kuno, ya, dianggap bangunan yang kuno.
mungkin pada saat ini kalian berarsitektur itu cenderung selalu melihat ke depan. Ya, kiblat kalian itu bangunan-bangunan yang wah di luar negeri. Ya, yang kayak stadion di Qatar misalnya, yang kayak bangunan di Amerika misalnya. Ya, yang kayak bangunan di Singapura, pokoknya serba modern melulu. Ya, sedangkan arsitektur Nusantara itu kalian anggap tidak berarti apa-apa misalnya, hanya seonggak tanah yang kosong. Ya. Ya, ironis karena kalian sebagai mahasiswa arsitektur di daerahnya mungkin punya potensi yang luar biasa, tapi kalian tidak olah dengan baik. Ya, itu kan ironis. Ya, ironis. Ya, jadi kalian menganggap arsitektur Nusantara itu masih arkaik, itu kelemahan arsitektur Nusantara. Padahal bila potensi lokalmu itu kamu olah dengan baik, ya, padahal bila potensi lokalmu itu kamu olah dengan baik, dia itu bisa menjadi mutiara. Ya, asal olahnya secara kreatif dan inovatif. Bisa ya? Bisa, Pak. Coba dibaca Yunita. Arsitektur Nusantara cenderung ke fisik sehingga dikhawatirkan keplagiarisme bangunan karena dapat meniru dan mengulang tanpa terdapat pembaharuan. Tahu nggak artinya plagiarisme? Tahu, Pak. Apa? Nyontek. Ya, contek ya. Contek, menyontek. Menjiplak. Ya, menjiplak, oke. Itu kata yang bagus ya. Menjiplak. Ya, karena arsitektur Nusantara yang sifatnya bagaimana simbol-simbol atau elemen-elemen arsitektur lokal itu tetap eksis, ya, akhirnya tercipta bentuk-bentukan yang standar. Ya, misalnya ya, bentuk ornamen simbol naga itu, ornamen naga itu. Ya. Jadi ornamen naga itu dicetak sedemikian rupa, ya, terus mungkin dijual di tempat manapun, ya, sehingga itu dipakai terus, dipakai di bangunan kantor ini, dipakai bangunan kantor A, kantor B, kantor C, kantor D, kantor E, kantor, ya, ya, itulah yang kelemahan dari arsitektur Nusantara. Jadi dianggap arsitektur Nusantara itu mempunyai jiwa dan budi yang malas. Ya, maunya praktis-praktis saja. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Ya, seharusnya mungkin bisa diolah sedemikian rupa, ya, sehingga bentukannya tidak itu saja. Ya, itu kelemahan arsitektur Nusantara. Itu tadi yang dikhawatirkan, jiplak-menjiplaknya itu terkait simbol-simbolnya. Oke ya. Nah, coba sekarang dibaca Ibra, baca Ibra. Kekurangan Mana kata tadi? Pengertian. Pertama, arsitektur Nusantara adalah arsitektur keragaman anak bangsa yang mencerminkan kekayaan arsitektur Indonesia. Yang kedua, arsitektur Nusantara adalah arsitektur yang dihasilkan dari buah pikir yang syarat dengan makna dan diungkapkan dalam setiap wujud fisik bangunan. Yang ketiga, arsitektur Nusantara adalah arsitektur kesempatan yang menunjukkan kelokalaan sehingga bisa menjadi jati diri arsitektur Indonesia.
Nah, ini tadi kan saya bilang tadi arsitektur Nusantara itu punya kelemahan. Kelemahannya itu terminologinya bermacam-macam ya. Pengertiannya bermacam-macam ya. Iya kan? Nah, ini Bapak ambil 3 aja pengertian arsitektur Nusantara dari berbagai sumber ya. Nah, yang pertama, arsitektur Nusantara adalah arsitektur keragaman anak bangsa yang mencerminkan kekayaan arsitektur Indonesia. Ya. Yang kedua, arsitektur Nusantara adalah arsitektur yang dihasilkan dari buah pikir yang syarat dengan makna dan diukamkan dalam setiap wujud fisik bangunan. Ya. Jadi ini lebih cenderung ke non fisik dia ya. Arsitektur Nusantara adalah arsitektur kesetempatan yang menunjukkan kelokalan sehingga bisa menjadi jati diri arsitektur Indonesia. Ya. Kalau di sini apa kata kuncinya? Arsitektur Nusantara itu apa? Mencerminkan kekayaan arsitektur. Ini kali ya. Ya. Ya Pak, arsitektur. Kalau ini apa kata kuncinya menurutmu? Buah pikir yang syarat dan makna dan diungkapkan. Ya, padahal enggak ini ya. Kita cenderung dari sini ya. Ya. Kita lebih cenderung ke ini ya, fisik bangunan ya. Iya kan? Iya. Ya, kita lebih cenderung ke sini. Arsitektur Nusantara itu lebih ini. Kalau ini apa kata kuncinya? Kelokalan. Ya, ini kesetempatan ya. Ini kata kuncinya. Oke, nah karena pengertian yang begitu banyak, Bapak juga punya pengertian ya, versinya Bapak. Ya, kalau dari sudut pandang Bapak, arsitektur Nusantara itu adalah semua potensi gitu ya, semua potensi kesetempatan ya, semua potensi kesetempatan yang bisa ditransformasikan ke wujud bangunan. Ya, ini versi Bapak ya. Ini. Iya Pak. Ya, jadi semua ya, potensi apapun di daerahmu, yang penting kamu bisa transformasikan itu ke wujud bangunan. Ya, sehingga unik dan berkarakter setempat. Ya, kalau ini dari Bapak. Kalau Arbi ada nggak pengertian arsitektur Nusantara menurutmu? Arbi. Ya Pak. Kalau saya Pak, arsitektur Nusantara itu arsitektur yang tidak memandang simbol-simbol atau makna, sehingga arsitektur Nusantara itu dapat diadaptasi pada masa kekinian yang tidak memandang Pak. Sehingga dapat diadaptasi di masa kekinian.
Ya, boleh sih ini. Tapi kayaknya kurang tepat kalau kamu bilang tidak memandang simbol-simbol atau makna ya. Tidak mendahulukan, Pak. Iya. Kan tadi dia menempatkan posisi kedua, bukan di posisi pertama ya. Tidak mendahulukan ya. Mungkin ya, Iya, ya, Pak. betul. Kalau tidak memandang ya jangan juga gitu. Ya, boleh. Ya. Oke, kalau Yunita apa Yunita? Ada nggak Yunita menurutmu? Arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara. Oke, kalau Ulfa? Arsitektur Nusantara adalah arsitektur yang berpedoman pada potensi lokal suatu daerah yang diadaptasi. Begini aja ya kau ya. Ya. Ya, Pak. Ulfa. Oke, bagus Ulfa. Kalau Arbi siapa? Siapa lagi? Kalau siapa? Apsi, siapa? Sisi, Ibra, silakan Ibra. Kalau saya Pak, arsitektur Nusantara itu Pak berpedoman dan mengacu pada lingkungan. Lingkungan apa? Ya Pak. Lingkungan apa? Lingkungan alam dan budaya setempat Pak. Lingkungan binaan kali. Iya. Lingkungan alam Pak dan budaya setempat. Bukan gini. Ya Pak. Lingkungan alam. Berpedoman dan mengacu. Berpedoman dan mengacu pada lingkungan alam dan binaan itu buatan manusia. Dan budaya setempat Pak. Bukan binaan Pak. Budaya Pak dan budaya setempat. Iya Pak. Ini kalau menurut Bapak pengertianmu ini masih perlu ditelusuri lagi ya. Iya Pak. Masih kayaknya belum di relnya ya. Belum iya, di rel. Ya. Oke, sekarang kita masuk ciri-ciri arsitektur Nusantara. Iya. Nanti untuk ciri-ciri fisiknya, ya untuk ciri fisiknya arsitektur Nusantara, mungkin minggu depan Bapak kasih video, ya untuk ciri-ciri fisiknya arsitektur Nusantara itu minggu depan Bapak kasih video, ya. Nah nanti di video tersebut nanti kalian bikin resume, ya. Tapi untuk sementara yang ini dulu, ya. Coba dibaca Ibra, baca Ibra ini. Ciri-ciri arsitektur Nusantara.
Arsitektur Nusantara menyesuaikan dengan setiap zaman atau anisme hidup Islam, kolonial, dan modern, sehingga memengaruhi bentuk bangunan arsitektur Nusantara yang unik dan berkarakter. Yang kedua, arsitektur Nusantara berbasis arsitektur peranaungan yang lebih condong menaungi penghuninya, dan hal ini bisa terlihat pada bentuk atap bangunan rumah tradisional. Oleh karena itu, setiap arsitektur Nusantara mempunyai bentuk atap yang berbeda-beda pada setiap wilayah daerah masing-masing. Ya, oke ya. Jadi arsitektur Nusantara ini ya. Arsitektur Nusantara itu ciri-cirinya dia adaptif. Poinnya di sini adalah arsitektur Nusantara itu dia adaptif. Ya, poinnya di sini adalah arsitektur Nusantara itu dia adaptif. Ya. Dapat hidup, dapat apa ya? Dapat menyesuaikan dengan suasana yang ada. Ya, ini poinnya di sini. Artinya begini, arsitektur Nusantara itu ya diawali dari zaman animisme. Ya, zaman animisme. Zaman nenek moyang kita masih menyembah roh nenek moyang. Nah, nenek moyang kita pada saat menyembah roh nenek moyang, nenek moyang kita di zaman animisme tersebut tentu sudah ada bangunan-bangunan rumahnya. Nah, bangunan-bangunan rumah di zaman animisme tersebut termasuk arsitektur Nusantara. Ya, seiring waktu era animisme masuk kebudayaan Hindu. Ya. Ya, seiring waktu pada saat suasana animisme ya tiba-tiba masuk kebudayaan Hindu. Ya. Kebudayaan animisme tadi tidak tiba-tiba langsung hilang, langsung punah ketika kebudayaan Hindu masuk. Ya, justru kebudayaan animisme sama kebudayaan Hindu tersebut dia berakulturasi. Ya, dia berakulturasi. Ya. Ya, dia bersinergi. Ya, menyatu. Ya. Nah, di zaman Hindu tersebut tentu juga ada bentukan-bentukan arsitekturnya. Ya, misalnya berupa candi-candian. Ya. Pura misalnya, candi bentar misalnya. Nah, candi-candian tersebut itu termasuk dalam arsitektur Nusantara kita. Ya. Seiring waktu kebudayaan Hindu telah berjalan, tiba-tiba masuk kebudayaan Islam. Ya. Kebudayaan Hindu itu tidak serta-merta hilang juga. Tapi justru dia berakulturasi lagi. Ya. Menyatu lagi dengan kebudayaan Islam. Sehingga tercermin juga pada bentuk-bentuk arsitekturnya. Arsitektur Islam tapi ke Hindu-Hinduan. Itu termasuk arsitektur Nusantara. Paham nggak maksudnya Bapak? Nah, ngerti ya? Paham, Pak. Kan ada kan bentuk masjid seperti candi, ada kan masjid Gresik ada kan? Ada kan? Ada ya?
Ada kan Masjid Gresik? Ada, Pak. Masjid apa ya? Gresik ya? Ada Pak, Masjid ada. Masjid apa lagi nih? Gresik ya? Masjid ya? Masjid itu masjid. Masjid Gresik Pak. Mana nih fotonya? Masjid Gresik. Masjid. Kok nggak ada? Masjid Gresik aja ya? Kok nggak ada? Hah? Nah, ini. Nah, ada kan? Ada kan? Iya Pak. Ya, kebudayaan Hindu. Jadi pada era itu ada kebudayaan Hindu, ya. Tiba-tiba masuk kebudayaan Islam. Ya, tapi kebudayaan Hindunya itu tidak hilang, tapi mereka berakulturasi sehingga itulah hebatnya wali-wali Songo kita ya, wali-wali Songo itu. Mereka menyiarkan agama Islam tapi menggunakan produk-produk setempat, produk-produk lokal, misalnya menggunakan wayang, yang masih menggunakan produk-produk Hindu, wayang, apalagi misalnya gamelan, apakah ya gitu ya, wayang itu. Ya, mereka menyiarkan Islam dengan menggunakan wayang. Itu kan produk-produk Hindu. Jadi agama Islam pada saat itu kenapa bisa diterima secara damai? Ya, karena dia menyatu dengan kebudayaan setempat, kebudayaan lokal. Ya. Jadi ini contohnya Masjid di Gresik itu ya, menaranya masih berbentuk candi. Nah, coba kamu lihat juga bentuk-bentuk atap. Ya, ini yang paling fenomenal ya. Masjid 1000 menara, 99 kubah ya. Ciptaan Ridwan Kamil. Ini kan metafora ya. Kita bisa persepsikan seperti bentuk Candi Borobudur kan? Iya kan? Ya. Iya. Nah, ini kan metafora nih. Jadi kita bisa persepsikannya seperti Candi Borobudur. Nah, jadi sebenarnya itu tadi arsitektur Nusantara itu tadi arsitektur Nusantara ya. Dia adaptif. Ya, adaptif. Nah, setelah kebudayaan Islam masuk, tiba-tiba masuk kebudayaan Eropa melalui penjajahan kan, kita kan dijajah. Ya, jadi dibawa itu kebudayaan Eropa ke Indonesia. Ya, dari Belanda, dari Inggris misalnya, dari Portugis. Nah, itu juga tercermin pada bangunan-bangunan di Indonesia. Makanya di bangunan-bangunan di Indonesia itu banyak bangunan-bangunan kolonial. Nah, bangunan-bangunan kolonial itu termasuk arsitektur Nusantara. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari arsitektur Nusantara itu, nanti rencananya Bapak kan ada arsitektur tradisional, arsitektur candi, seharusnya juga ada arsitektur tentang kolonial. Ya, karena itu bagian dari arsitektur Nusantara. Oke, nah makin canggih lagi setelah era kolonial berakhir, ya Mas, arsitektur kita diserbu oleh arsitektur modern. Nah, arsitektur modern yang ke lokal-lokalan itu banyak. Ya, misalnya arsitektur jengki, itu misalnya arsitektur ke lokal-lokalan. Tahu arsitektur jengki nggak? Tahu nggak? Bisa ya? Tahu kan?
Oh ya, sudah tahu ya. Kemarin belajar ya sama anu ya. Bahan material ya. Nah, arsitektur jengki itu termasuk arsitektur Nusantara yang modern. Nah, ini arsitektur modern yang konteks dengan kekinian, dengan iklim setempat. Ya, ini termasuk bagian dari arsitektur Nusantara. Paham nggak maksudnya Bapak? Jadi arsitektur Nusantara itu bukan hanya arsitektur candi, bukan hanya arsitektur tradisional yang serba kayu, bukan. Tetapi ini bagiannya. Ngerti nggak maksud Bapak? Ngerti, Pak. Ya, ada arsitektur Hindu, arsitektur Islam, arsitektur kolonial, dan modern yang kesetempatan. Ya? Bisa ya? Jadi arsitektur kolonial itu termasuk arsitektur Nusantara. Nah, coba. Ciri-ciri arsitektur Nusantara. Nah, arsitektur Nusantara itu ciri-cirinya adalah ada atapnya, dan poinnya di sini adalah arsitektur Nusantara itu poinnya adalah di sini. Ada atap yang ditopang oleh apa? Yang ditopang oleh apa? Sistem rangka, sistem konstruksi rangka. Ini poinnya. Ya. Ada atap yang ditopang oleh sistem konstruksi rangka. Ini poinnya, ciri-ciri arsitektur Nusantara itu. Nah, coba baca Sri Mulyani. Ciri-ciri arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara fokus pada disiplin ilmu arsitektur yang membahas terkait fisik bangunan sehingga lebih rasional akademis. Arsitektur Nusantara adalah arsitektur Indonesia sehingga bisa dibanding-bandingkan dan diharapkan bisa ditemukan tipologi bentuk awalnya. Bukan dibanding-bandingkan ya, disanding-sandingkan ya ini. Kalau dibanding-bandingkan ada yang jelek, ada yang bagus. Ya, tapi disanding-sandingkan ya, bukan dibanding-bandingkan. Kalau dibanding-bandingkan tadi itu ada yang jelek, ada yang bagus ya, tapi disanding-sandingkan. Nah, arsitektur Nusantara itu fokus pada disiplin ilmu arsitektur yang membahas terkait fisik bangunan sehingga lebih rasional, akademis. Jadi arsitektur, yang namanya arsitektur itu kan sistem pendidikan arsitektur kita kan berkiblatnya ke barat. Ya, arsitektur barat itu kan rasional kan? Ya, arsitektur barat itu dia melihat objek bangunan itu sebagai sesuatu yang rasional, yang fisik. Bagaimana arsitektur itu kan kemarin kita sudah bahas, kita sudah diskusikan bahwa dia terkait fisik belaka karena ada yang ditopang dan menopang sehingga dia stabil dan kokoh. Nah, itu kan lebih ke fisik. Nah, arsitektur Nusantara juga dia polanya sama dengan arsitektur barat. Ya, pola pemikiran arsitektur Nusantara dia itu setara dengan pola pemikiran arsitektur Nusantara. Kesamaannya adalah dia melihat objek bangunan itu selalu dari kacamata rasional, akal pikiran. Ya, sehingga arsitektur Nusantara itu ya lebih akademis. Ya, sehingga kita itu setara dengan ilmu pengetahuan arsitektur di seluruh dunia. Ya, yang universal.
Ya, sehingga arsitektur Nusantara itu sebenarnya cocok dan berkenan sama kalian sebagai mahasiswa di sebuah universitas yang pikirannya rasional. Ya. Nah, ini tadi tipologinya kita sudah bahas ya, arsitektur Nusantara itu disanding-sandingkan ya. Ya, sehingga bisa ditemukan bentuk tipologi awalnya tadi itu. Coba dibaca Apria Satfitri. Yang ciri-ciri arsitektur Nusantara, Pak. Ya. Ciri-ciri arsitektur Nusantara yang pertama, arsitektur Nusantara sesuai dengan aspek-aspek demografi setempat seperti iklim dan berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Nah, oke lanjut. Kedua, konsep ornamen arsitektur Nusantara dihasilkan dari prinsip-prinsip seni klasik dan modern. Prinsip-prinsip ini berdasarkan faktor sumber mana yang paling dominan yang mempengaruhinya. Oke. Nah, berdasarkan tadi apa ini? Pernyataan ini berarti tadi pernyataannya, pengertiannya Ibra terkait arsitektur Nusantara bisa ya? Iya, Ibra? Iya, Pak. Ya. Ya, berarti di sini sesuai dengan aspek demografis setempat. Ya. Kalau lingkungan alam itu ini sesuai ya aspek-aspek demografis setempat. Kalian paham nggak apa itu artinya arsitektur? Oke, jadi ini kalau menurut Bapak sesuai relnya ya, Ibra ya? Iya, Pak. Oke. Keren ya. Keren Ibra ya. Nah, mana Iya, yang Pak. tadi? Makasih. Mana yang tadi? Ini ya? Ya, arsitektur Nusantara itu ya betul. Ya, dihasilkan dari aspek-aspek demografi setempat. Seperti iklim. Tahu nggak aspek-aspek demografi setempat? Tahu nggak itu maksudnya? Tahu nggak? Siapa tahu? Tahu nggak Ibra? Kalian ini sudah semester berapa sih? Semester 3, Pak. Oh, semester 3. Oh. Kalian sudah bikin analisis tapak nggak? Semester 3. Analisis tapak, sudah nggak? Iya, Pak. Mata kuliah apa? SPA, Pak. Iya, SPA apa? SPA berapa, Om? SPA 2, Pak. SPA 2 kalian bikin analisis tapak toh? Iya. Nah, di analisis tapak itu apa yang kalian olah? Arbi. Iklimnya. Apalagi? Topografi. Apalagi? Keistimewaan tapaknya. Ya, apalagi? Lalu lintasnya. Ya, matahari, ya kan? Angin. Paham nggak? Nah, itu namanya aspek-aspek demografi setempat. Oke? Yang kamu bilang tadi itu namanya aspek-aspek demografi setempat. Itulah yang membentuk bangunan. Nah, arsitektur Nusantara, arsitektur setempat kita terbentuk dari faktor-faktor itu. Iya kan? Oke? Ya, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Arsitektur Nusantara itu terbentuk dari faktor-faktor itu. Kenapa bentuk yang kemarin kita cerita di malam-malam kita kuliah itu kayak begitu? Itu namanya aspek-aspek demografis. Ya, ada faktor geografi, faktor iklim, itu aspek-aspek demografis. Oke, bisa paham ya?
Iya, Pak. Nah, konsep ornamen arsitektur Nusantara dihasilkan dari prinsip-prinsip seni klasik dan modern. Ya, seni klasik dan modern. Nah, di arsitektur Nusantara kita, ya, di arsitektur Nusantara kita ada cerita bahwa arsitektur Nusantara kita itu sebenarnya dulu enggak punya dinding. Ya, arsitektur Nusantara kita sebenarnya enggak punya dinding. Arsitektur Nusantara kita itu sistemnya itu saja. Atap dan sistem konstruksi rangka atap. Ya. Kan kalau orang nenek moyang kita kan dia menghabiskan banyak waktunya kan bukan di dalam rumah. Ya, tapi di luar rumah. Ya, jadi kalau di dalam rumah itu ya mereka hanya tidur. Tapi aktivitas 90%-nya itu di luar rumah. Ya, sehingga arsitektur Nusantara itu ya ada kemungkinan tipenya itu bentuk tipologi awalnya itu dia hanya berupa atap pernaungan dan sistem konstruksi rangka atap saja. Kok sistem konstruksi rangka atap dan sistem konstruksi rangka bangunannya. Nah, kapan nenek moyang kita itu mengenal jendela, kapan nenek moyang kita itu mengenal dinding, kapan nenek moyang kita itu mengenal pintu, ya. Itu datang ketika ekspansi koloni, ekspansi apa? Bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ya, misalnya Portugis masuk di Indonesia, akhirnya masyarakat kita mengenal jendela. Ya, jendela itu sebenarnya katanya dari bahasa Portugis, candela. Ya, masuk mungkin Belanda, akhirnya kita mengenal dinding. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Iya, Pak. Ya, nanti lebih jelasnya minggu depan Bapak akan kirimkan video. Nanti kalian bikin resume dari nonton video tersebut. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Coba dibaca ini. Apria Fitri. Ya. Ciri-ciri arsitektur Nusantara pada dasarnya juga bersifat sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Ya itu tadi ya, arsitektur Nusantara itu pada dasarnya juga berfilsafat ya. Maksudnya bangunannya itu tercipta dari apa sih, bangunannya itu punya cerita tersendiri. Ya. Kenapa bangunan itu tercipta? Ya, tapi ini ya tadi ya ini mungkin pada tahap kedua. Ya, bukan pada tahap pertama. Ya? Oke, nanti ciri-ciri lebih jelas ya, nanti Bapak kasih minggu depan video ya. Itu akan terjelas. Lihat bahwa ciri-ciri arsitektur Nusantara itu yang pertama misalnya pernaungan, sistem konstruksinya, ya ada persolekan. Jadi arsitektur Nusantara itu dia berhias, apalagi. Ya, nanti kalian pelajari. Coba dibaca Pandian. Metode membaca arsitektur Nusantara. Nah, coba baca dari atas ini. Pandian. Metode membaca arsitektur Nusantara. Arsitektur
tradisional dalam melihat Contoh tiang bulat. arsitektur Nusantara. Baca dari atas, Om. Dia bisa bawa ini? Contoh arsitektur Nusantara. Arsitektur tradisional dapat melihat tiang bulat selalu dari segi makna. Makna tiang bulat adalah penghuni bangunan masyarakat biasa atau tidak memiliki jabatan, sehingga apapun keputusan Sultan selalu diterima secara bulat tanpa diolah lagi. Dengan demikian, makna tersebut diaplikasikan pada tiang-tiang rumahnya. Nah, kalau arsitektur tradisional melihat tiang bulat seperti ini. Nah, mari kita lihat arsitektur Nusantara. Baca, Pandian. Arsitektur tradisional. Woi, baca lagi di atas ini. Belum berubah kah slide-mu? Lambat, Pak. Oh ya, baca. Contoh arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara dalam melihat tiang bulat selalu dari segi fisik bangunan, dirasionalkan akad teknis. Kenapa tiang bulat? Karena penghuni bangunan adalah masyarakat biasa, masyarakat yang tidak mampu, sehingga masyarakat tersebut tidak mampu membiayai tukang untuk mengetam tiang kayu gelondongan untuk dibentuk tiang persegi. Oke, bisa ya. Kalau arsitektur tradisional melihat tiang bulat kayak begini. Arsitektur Nusantara lebih lebih rasional. Bisa dijelaskan, toh? Ngerti nggak maksudnya Bapak? Bisa diterima akal. Ya, kalau arsitektur tradisional dia lebih mistis, toh? Ya. Bisa nggak? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang sama seperti rekan-rekanmu yang lain, sudah ada tugas kemarin kan? Sudah ya? Sudah kemarin tugasnya ya? Iya, Pak. Sudah ya? Kalian ini kalau ditanya kok diam ya? Yunita, saling lirik-lirikan lagi. Bapak tanya, sudah atau belum? Hah? Kalau saya belum, Pak. Tapi Bapak tugasnya Bapak sudah berikan kan? Sudah. Ya, itu pertanyaannya Bapak kok diam? Nah, minggu depan dikumpulkan. Iya. Iya, Pak. Nah, begitu kalau Bapak tanya, jawab, jangan diam. Kalian ini. Nah, sekarang coba baca ini Rizky. Ditanya kok diam, gimana sih? Cari Ini. nilai kekhasan dan keunikan setempat di Kolaka. Kok di Kolaka? Oh ya, betul. Nilai kesempatan dan keunikan di Kolaka ya. Ini kan tugasmu sudah kemarin toh? Mencari ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, mencari ini ya. Kalau ditanya jawab, jangan diam ya. Karena punya telinga. Nah, ini ada nilai kesejarahan, ya, ada nilai arkeologis, nilai religiusitas, nilai kekhasan dan keunikan setempat, nilai keselarasan ya. Oke? Nah, mari kita bahas misalnya nilai apa nih? Nilai kekhasan dan keunikan setempat nomor 5. Ya. Ini nilai kekhasan dan keunikan setempat tadi yang nomor 5. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini kemarin Bapak sudah kirim videonya ya di kalian terkait Sorume. Di Kolaka itu ada Sorume. Pernah Bapak kirimkan videonya ya, Alan ya? Videonya Alan, belum pernah? Belum, Pak. Oh, Alan itu dia tugas akhirnya, anak Unusra, dia mendesain bangunan museum etnologi dari Sorume ini, anggrek putih ya, anggrek serat. Ya. Nih, tapi bukan ini ya, ini bukan ini Bapak ambil dari internet. Ya, jadi ini ya anggrek ya. Nanti dari anggrek itu mungkin bisa kalian adaptasi arsitektur setempat
yang mengadaptasi potensi lokal anggrek, ya bisa mungkin dibangun, ditransformasikan menjadi sebuah bangunan. Ya, nih modelnya kayak anggrek. Nah, di Konsel mungkin banyak ada pabrik tebu. Ini misalnya ya. Nah, mungkin bangunan-bangunannya seperti begini. Ya, di Bombana ada emas. Ya, mungkin bangunannya bisa seperti ini. Ya. Nah, nilai sejarah. Ya, nilai sejarah yang nomor berapa tadi? Nilai nomor 1, nilai sejarah. Ya, nilai sejarah. Misalnya, dibaca, Yunita. Nilai sejarah nenek moyangku seorang pelaut. Nah, nenek moyangku seorang pelaut. Ini kapal apa? Finisi. Kapal Finisi. Nah, ini apa? Menara UNM di Makassar. Ya, ini gedung Rektorat UNEM ya di Makassar. Ya, diadaptasi dari potensi lokal. Kapal pinisi. Kapal Pinisi. Ya, nilai arsitektur lokal. Ya tadi ya nomor berapa nih? Yang Bapak hapus nomornya. Nomor 2 ini rumah lokal ya. Nah, oke. Ini rumah lokal. Misalnya rumah apa ini? Kamilikara. Kamali. Kamali. Gimana sih? Masa rumah setempatmu kok nggak ngerti? Nah, ini diadaptasi oleh mahasiswa tugas akhir ya, namanya Masfan. Tapi dia mahasiswa D3 ya, dia membuat masjid dengan mengadaptasi rumah lokal, rumah setempat. Ya, menurut Bapak sih menarik ya, kalau menurut Bapak. Ya, nih. Tugas akhirnya. Baca Rizky, apa nih Rizky? Desain masjid di Kecamatan Tomia Timur Belum oleh... berubah slide-nya ya? Iya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Baca. Rumah Kamualaka yang tidak mempunyai kedudukan pada era Kesultanan Buton. Nah, arsitektur Nusantara ini. Ya, ada temanmu, saudaramu. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, ada membuat pasar. Ya, ada membuat pasar. Ya. Modelnya kayak bangunan ini. Ya, itu yang tadi Bapak bilang, Ibra ya, bahwa sistem apa rumah nenek moyang kita itu ya awalnya tadi tuh polanya itu hanya atap dan sistem rangka. Terus nanti ada pertanyaan, Pak, kenapa kalau tidak ada dinding bagaimana, Pak? Nah, makanya nenek moyang kita itu kalau tidak ada dinding, atapnya itu dia panjangkan hampir menyentuh tanah. Ngerti nggak maksud Bapak? Ngerti. Nah, ini mahasiswa bimbingan Bapak ya, dia mendesain pasar. Asik toh? Iya, Pak. Nah, apa baca ini, Irfan? Nilai religiolitas. Nah, nilai religiolitas ada Masjid Agung Keraton Buton. Ya, Masjid Agung Keraton Buton. Nah, coba perhatikan ini masjid, ini juga ciptaannya Masfan ya, masih masjid. Jadi Masfan ini tugas akhirnya dia menciptakan masjid dengan mengadaptasi rumah Malige dan Masjid Keraton Buton. Ya, modelnya kayak begini. Menurut Bapak ini menarik ya. Karena bentuk bangunannya itu tidak menggunakan kubah. Coba dibaca lagi, Azhar. Nilai arkeologis budaya musyawarah. Apa ini, Azhar? Baruga Bata. Nah, di Buton ya. Nih, Baruga Kara. Nah, akhirnya dibuat Baruga modern dengan material yang kekinian menggunakan beton. Ini kan pakai kayu. Kayu-kayu gelondongan. Ya. Nah, ini lebih modern lagi. Coba dibaca Sri Mulyani.
Nilai kekhasan dan keunikan setempat, simbol naga di bumbungan atap. Nah, ini simbol naga kan? Ya. Nah, simbol naga nih. Nah, ini ya. Apa kelihatan gambarnya nggak? Iya. Kelihatan, Pak. Ya, tugu ya. Tugu naga. Oke. Coba dibaca lagi. Arbi. Nilai keselarasan antara lingkungan buatan dengan potensi alam yang dimilikinya. Nah, coba. Ini gambar apa nih? Gambar situasi benteng Keraton Buton. Ya. Ini benteng Keraton Buton ya. Ini temannya Bapak pakai drone ya. Nah, lihat. Itu nilai keselarasan lingkungan dan potensi alam. Nah, ya daerahnya yang berbatu-batu, ya dibangun sebuah benteng ya dengan batu setempat ya. Ini artefak gerbang batunya. Ya, rumah-rumah di dalam benteng pun pagarnya mirip dengan struktur benteng ya. Unik kan? Nih, mirip kan bentengnya dengan pagarnya? Iya kan? Iya, Pak. Iya. Nah, pagarnya juga coba lihat. Nah, ini juga lucu, bagus ya di kolongnya. Kelihatannya rumahnya di kolongnya itu dia susun batu-batu itu. Batu-batunya ini kayak benteng. Yang menurut Bapak itu unik ya. Oke ya, dari sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan nggak? Tidak, Pak. Oke. Berarti tidak menarik ya materinya Bapak ya? Menarik, Pak. Kalau menarik kok tidak ada yang mau didiskusikan? Kelihatannya? Coba dibaca, Lina. Konsep kakao coklat pada gedung KPUD di Kabupaten Kolaka Timur, ciptaan Aspadila. Nah, ini gedung KPUD ya. Dia di Kolaka Timur. Dia adaptasi dari bentuk coklat. Ya. Nah, yang melingkar-lingkar ini ya ini bentuk kulit coklatnya. Ya, jadi nanti ini bisa dijadikan kulit sekunder atau double skinnya. Jadi ini masih ada nanti penambahannya, nanti ada ini nanti dari pipa gip ya. Yang melingkari nanti dari pipa gip yang membentuk kulitnya. Dan ini bangunannya, dinding bangunannya, kamu lihat nggak dinding bangunannya ini? Kelihatan nggak dinding bangunannya? Kelihatan ya? Nah, dinding bangunannya ini nanti dia menggunakan ACP, terus ACP-nya itu motifnya kayak biji coklat. Kalau kamu belah itu buah kakao, buah coklat itu kan ada biji-bijinya kan? Iya, Pak. Nah, bijinya itu nanti diadaptasi pada bentuk ACP-nya ini. Jadi mirip coklat. Bagus, kelihatan tuh. Nah, ini tampak atasnya ya. Kayak begini. Kelihatan ya? Iya, Pak. Nih. Ya. Kelihatan kayak ini? Kelihatan, Pak. Coba dibaca Rizky. Konsep NII kelapa pada masjid di Kabupaten Walwani, ciptaan Yasmin Yusrin. Ya, ini apa? Kelapa. Iya kan? Iya, Pak. NII. Nah, coba lihat masjidnya. Ya, ini tugas akhirnya ya. Nih. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, Iya, Pak. mungkin menaranya ini kurang tinggi kali ya menaranya ya. Ini Bapak mau kasih masukan. Ya, ini kan ada simbol-simbol Allah kan di dinding kan?
Iya. Ya itu tadi ya, maksudnya kalau kayaknya kurang etis kalau simbol-simbol Allah ini dekat dengan tanah ya. Mungkin nanti diapakan di sini. Ya. Ini tampak atasnya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya. Ini. Ya. Jadi kalau kalian mau mendapatkan bentuk bangunan yang unik, ya kalian salah satu caranya kalian mengadaptasi potensi arsitektur lokalmu. Ya, ini unik kan bangunannya kan? Iya. Iya, Pak. Ada nggak yang sama di dunia bangunannya seperti ini? Nggak ada toh? Enggak ada, Pak. Iya toh, makanya kamu mengadaptasi potensi lokalmu. Ya coba lihat, ada nggak yang mengadaptasi bentuk coklat, kakao? Hanya Aspadilla kan? Iya, Pak. Oke. Mudah-mudahan terinspirasi. Itulah arsitektur Nusantara. Itulah pentingnya kamu belajar tentang arsitektur Nusantara. Ya, sehingga bisa menghasilkan bangunan yang unik dan berkarakter. Ya, salah satu jalan untuk menghasilkan bangunan yang unik dan berkarakter itu tadi lewat potensi lokalmu. Ya, jangan malu-malu ya. Asal kamu olahnya secara kreatif dan inovatif. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan? Kalau enggak ada, Bapak absen dulu ya. Aduh, sorry. Enggak ada ya, enggak ada yang mau didiskusikan ya? Ah, kalian ini. Tunggu ya, Bapak buka absen dulu ya.